hujannya sungguh luar biasa, dan tetapi tidak seperti hujan kemarin yang lebih luar biasa lagi sampai dari jam 3 pagi sampai siang sampai sore, sehingga Semarang bawa banjir. Maka Ibu Saudara, pagi hari ini mengapa mobil saya di sini? Karena kebetulan tetangga sebelah kami meninggal, jadi kami juga tadi sampai jam 3 pagi beserta istri ikut memandikan jenazah, ya sampai jam 3 baru selesai. Jam 3 terus saya lapar, makan dulu bikin mie sampai jam 4 tidur sebentar, sekarang sudah di sini ya, jadi di Tuhan. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Yang meninggal ini ceritanya itu baru kali ini saya besuk orang dan mendoakan orang, tetapi doanya langsung fokus, Tuhan angkatlah ibu ini supaya segera bertemu dengan Tuhan. Ya, baru kali ini saya, biasanya kan doanya mamanya doa sakit walaupun parah, biasanya kan kita berdoa, Tuhan semoga biarlah kehendakmu yang jadi, gitu ya. Biasanya seperti itu. Tetapi khusus ini kemarin sore ketika kami datang, jam berapa itu ya? Jam berapa datang sore itu? Jam 3 ya. Jam 3 sore kemudian anaknya bilang ini sudah berapa? Sudah 4 hari tidak makan. Ya sudah, dia sudah sakit terbaring di tempat tidur itu hampir beberapa tahun, bukan hanya beberapa hari ya, beberapa tahun, cukup lama. Dan akhirnya kemudian sudah didoakan banyak orang, nggak mati-mati. Ya, saya bukan berkata doa saya membuat dia mati, tidak. Ya, cuma saya bilang bahwa kemarin itu baru kali ini saya berdoa untuk orang supaya dia dipanggil Tuhan, bukan dia untuk sembuh ya. Jadi doanya sudah fokus ke arah situ. Tuhan, kalau Tuhan berkenan, semoga Tuhan memanggil Bu ini supaya segera sudah bertemu dengan Tuhan, dalam tanda kutip supaya segera meninggal, ya, meninggalkan dunia dan bertemu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian dikabari jam 00, saya tahu kabarnya jam 12:30. Kebetulan belum tidur, sekilas lihat mau tidur, lihat wah kok ada meninggal, tidak jadi tidur, setengah 1, dan akhirnya ikut menolong sampai jam 3 pagi ini, ya. Dan puji Tuhan sudah disucikan, sudah dibersih, tinggal nunggu petinya nanti jam 8, ya. Saya sudah pesankan juga, tinggal nanti petinya datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang ibu ini yang sudah lama cukup menderita, untuk menunggu kematian aja susah, tidak bisa diprediksi. Dalam hati ketika saya berdoa, saya berpikir kemungkinan dia meninggal 2 atau 3 hari lagi lah. Tetapi tidak tahu juga, ternyata Tuhan panggil lebih cepat. Ya, ketika mungkin Bu ini sudah pasrah beneran, ya. Karena kemarin saya bilang jangan digondeli, semua keluarga tidak ada yang gondeli, ya. Akhirnya sudah, dan akhirnya kemudian Bu ini bisa meninggal dengan tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan kita, hidup manusia itu tidak bisa diketahui kapan kita kaya, kapan kita miskin, ya. Kalau orangnya dulunya kaya, tidak tahu. Tiba-tiba orang yang dulunya kaya menjadi miskin, tidak tahu juga, ya.
Atau orang dulunya biasa-biasa ketemu, loh saya kok kamu naiknya mobil sudah kayak gini, Mercy yang baru, ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tidak bisa kita prediksi. Bahkan matian, jodoh, hidup itu tidak bisa kita prediksi. Kita tidak bisa tahu orang itu kapan mati, kapan akan terus hidup. Orang ini yang dulunya ketika seseorang ada yang sudah lama sakit, tetapi tiba-tiba pengumuman di kampung yang meninggal adalah orang yang sehat-sehat saja, itu bisa terjadi. Ya, tak kira yang mati yang itu, ternyata yang mati beda. Sakit apa kok tiba-tiba mati? Bapak Ibu saudara nggak ngerti. Kita nggak bisa tahu kapan kita mati. Kita nggak bisa tahu kapan kita menghadap Yang Maha Kuasa. Kita juga nggak bisa tahu kapan kita ketemu dengan, kalau jodoh ketemu dengan pasangan hidup kita. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang apa Bapak Ibu saudara? Ketidaktahuan kita ini, kita belajar tentang kerajaan surga. Di ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Jadi cerita ini cerita perumpamaan tentang kerajaan surga, bukan tentang yang lain, bukan tentang jodoh, bukan tentang yang lain, tetapi tentang kerajaan surga, bukan tentang kekayaan yang kita nggak tahu juga. Tetapi ini bercerita, ini sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah, tentang kerajaan surga ini diumpamakan seperti apa? Ada 10 gadis, ya. Ada 10 gadis. Kadang-kadang kalau di dalam cerita, bahkan di dalam tulisan di situ cerita Alkitab, ada 10 gadis. 10 gadis bodoh, 10 gadis bijaksana. Iya toh? Padahal di sini ada 10 gadis yang 5 bodoh, 5 bijaksana. Tetapi number is not important. Ini bukan masalah jumlahnya, tetapi ini hanya masalah pihaknya. Yang sebelah adalah mereka yang bodoh, yang sebelah adalah mereka yang bijaksana. Bukan masalah jumlahnya memang, ya. Cerita ini bukan hitung-hitungan jumlah, tetapi ini bagaimana seseorang menjadi bijaksana, bukan menjadi orang yang bodoh. Nah, saudara-saudara sekalian yang ada di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu saudara, kita melihat di sini ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Mereka semuanya membawa berita. Yang bijaksana bedanya mereka membawa berita dan membawa buli-buli. Yang bodoh mereka juga membawa berita, menyalakan berita, tetapi mereka tidak membawa buli-buli, tidak membawa minyak cadangan. Hanya itu saja bedanya, ya, hanya itu saja bedanya. Nah, perbedaan itu menjadi sangat penting, sangat krusial ketika peristiwa ini terjadi. Peristiwanya apa? Dua gadis yang bodoh dan bijaksana sebetulnya tidak pinter-pinter amat, ya. Yang bijaksana pun tidak pinter-pinter amat, tetapi dia bijaksana. Ya, bedanya di situ. Mengapa kok saya bilang tidak pinter-pinter amat? Mereka manusia biasa. Karena apa? Mereka juga tertidur, benar nggak? Yang bodoh tertidur, yang bijaksana juga tertidur. Sama-sama tertidur dalam kondisi apa? Pelita yang menyala. Kalau pinter pasti dia dari 10, yang nyala 1 saja, kita tidur, ya kan? Dikurangi pelitanya. Tetapi semuanya menyalakan pelita dan semuanya tidur. Bapak Ibu saudara, semuanya tidur. Jadi bukan masalah pinter ini, tetapi masalah bagaimana seseorang bisa berlaku hidup bijaksana. Bapak Ibu saudara, nah, ketika mereka tertidur, tiba-tiba di tengah malam itu datang seseorang yang bilang, "Hai, pengumuman mempelai segera tiba, songsonglah dia." Ketika ada pengumuman itu, mempelainya langsung datang. Memang
Tuhan itu baru ngomong bahwa mempelai itu nanti akan datang, akan segera datang, tapi belum datang. Oleh sebab itu mereka kebingungan mempersiapkan diri. Nah, ketika mempersiapkan diri ternyata pelita si gadis-gadis bodoh ini sudah hampir padam. Demikian juga pelita dari gadis-gadis bijaksana juga hampir padam. Melihat pelita mereka hampir padam, gadis-gadis yang bijaksana kemudian apa? Menuangkan minyaknya ke dalam pelitanya supaya menyala lebih terang lagi. Nah, si gadis-gadis bodoh ini kemudian dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Karena apa? Dia tidak memiliki minyak. Dia tidak memiliki persediaan minyak. Sehingga mereka kebingungan dan kemudian minta kepada gadis-gadis bijaksana, aku mau dikasih minyaknya, ya, aku mau dikasih supaya aku bisa menyalakan pelitaku. Tetapi si gadis-gadis bijaksana berkata dengan bijaksananya, teman, aku tidak bisa ngasih kamu, karena nanti kalau saya berikan ke kamu, nanti aku pun akan kekurangan. Jadi pelita dan minyak yang dibawa oleh gadis-gadis yang bijaksana pun sebetulnya terbatas. Tetapi dia memiliki cadangan, memiliki waktu yang cukup sampai di dalam mempelai datang. Akhirnya si gadis-gadis yang bodoh memutuskan untuk apa? Membeli pelita, membeli minyak, mencari orang yang jualan minyak. Akalnya pinter, ya kan? Kalau minyaknya tidak ada berarti beli minyak, wajar loh, ya. Tetapi ini masalahnya, ternyata apa? Ketika mereka membeli minyak, mempelai itu datang, dan kemudian gadis-gadis yang bijaksana itu pun bisa masuk ke dalam perjamuan, pesta perjamuan. Tetapi gadis-gadis yang bodoh masih bingungan mencari minyak. Dan kemudian ketika mereka sudah mendapatkan minyak, mereka mau masuk ke dalam pesta perjamuan. Tetapi kemudian penjaga bilang apa Bapak Ibu Saudara? Di ayat yang 11, 12, tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu Saudara, ini cerita tentang perumpamaan ini step by step kita baca, kita pelajari, dan sekarang kita akan tarik suatu pelajaran dari cerita ini. Ya, sekali lagi cerita ini tentang apa? Tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu tentang apa? Apakah kerajaan yang ada di dalam surga atau kerajaan yang ada di dalam dunia? Kerajaan surga ditulis di dalam kitab Matius, tetapi di dalam kitab Lukas sering ditulis sebagai kerajaan Allah. Apakah mereka sama atau berbeda? Bapak Ibu Saudara, ya. Kalangan teologi mengatakan, teolog mengatakan bahwa hal kerajaan surga dan kerajaan Allah itu sama saja, hanya beda penyebutan saja. Karena di dalam Matius ini mereka jarang menyebut Allah, ya, karena penulisnya adalah seorang Yahudi. Yahudi tidak pernah menyebut nama yang maha besar atau Yahweh itu dengan sembarangan. Maka mereka memakai kata ganti Adonai. Demikian hanya juga dengan kerajaan Allah, tidak disebut sebagai kerajaan Allah, tetapi disebut sebagai kerajaan surga. Tetapi ini adalah dua hal yang sama, ekivalen, sama Bapak Ibu Saudara, ya. Kerajaan surga atau kerajaan Allah itu sama saja. Nah, artinya apa? Nah, ada seorang teolog dari Australia mengatakan kerajaan surga adalah kerajaan di mana Allah menjadi rajanya. Di mana Allah menjadi rajanya? Kerajaan Allah atau kerajaan surga adalah kerajaan di mana Allah menjadi rajanya, atau di mana Allah yang memerintah penuh atas kerajaan itu. Kerajaan surga adalah kerajaan milik Allah. Nah, kerajaan surga adalah
adalah kerajaan tempat di mana kita sebagai warganya mengakui Allah yang memerintah dan berkuasa penuh atas hidup kita. Sehingga dapat dikatakan kalau orang mengatakan kerajaan surga ada di dalam dunia, ada. Ada. Syaratnya apa? Bahwa Allah memerintah penuh atas kehidupan orang tersebut, sehingga dia mendatangkan kerajaan surga itu di dalam dirinya. Ini adalah teologi yang benar. Mengapa kok kerajaan surga ada di dalam dunia? Coba kita ingat-ingat sebentar doa Bapa kami. Doa Bapa kami apa pertama? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudara, jadi kerajaan surga bisa terjadi di bumi. Ya, kerajaan surga memang ada di bumi, dan itu bisa terjadi ketika apa? Ketika orang menjadikan Allah Tuhan kita sebagai raja yang memerintah atas hidup kita. Itu syarat kerajaan surga yang ada di dalam dunia. Pemerintahan Allah yang penuh atas hidup kita. Nah, oleh sebab itu kemudian kita bertanya, berarti kalau kita sekarang ada di dalam kerajaan surga, kita nggak perlu kerajaan surga di dalam kekekalan. Nah, ini yang harus kita ingat. Ya, kerajaan surga itu kekal. Mengapa kekal? Karena Allah kekal. Ya, kerajaan surga itu kekal karena Allah kekal. Jadi maksudnya apa? Kita harus tetap di dalam kerajaannya pada waktu kita ada di dalam dunia maupun saat nanti kita di dalam kekekalan. Jangan sampai kita menjadi orang yang percaya itu hanya sementara saja, tetapi pada saatnya, pada titik akhirnya kita menjadi orang yang tidak percaya. Itu nggak akan bisa masuk ke dalam kekekalan, di dalam kerajaannya. Oleh sebab itu dikatakan kerajaan surga itu kekal. Karena apa? Karena Allah yang mempunyai kerajaan surga, bukan kerajaan manusia. Nah, kerajaan surga itu kekal, ada di dalam dunia dan juga ada di dalam kekekalan. Nah, perumpamaan ini berbicara tentang kerajaan surga di dalam kekekalan. Ya, supaya kita bisa mengerti bagaimana seseorang yang hidup di dalam dunia ini berjaga-jaga supaya pada saatnya nanti kita tetap ada di dalam kekekalan, di dalam kerajaannya, di dalam pesta perjamuan Tuhan dengan mempelai, yaitu Kristus sebagai Tuhan kita. Itu penjelasan tentang kerajaan surga, tentang perumpamaan ini, ya, bagian yang pertama itu. Ini memang berbicara tentang kerajaan surga, tetapi kerajaan surga yang nanti akan kita masuki di dalam kekekalan setelah kita menjalani hidup kita di dalam dunia. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara yang patut kita ingat, ya, ketika kerajaan surga yang bersifat kekal ini, ternyata kita sekarang ini masih ada di dalam dunia. Dunia ini bukan dunia yang kekal, tetapi kerajaan surga itu kekal. Ya, karena kerajaan surga itu milik Allah, ada di dalam dunia dan ada di dalam kekekalan. Tetapi kita sebagai anggota kerajaan surga, sebagai manusia ini bukan manusia yang kekal. Tubuh jiwa kita ini bukan kekal, tetapi roh kita nanti yang akan tetap selama-lamanya. Nah, persoalannya adalah apakah kita, roh kita itu akan ada di dalam kekekalan bersama dengan Allah, atau masuk ke dalam hukuman, tidak masuk bersama-sama dengan Dia. Inilah sebuah pertanyaan besar dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang masuk di dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika ada seseorang yang hampir meninggal, kemudian beberapa orang bertanya kepada ibu, ya, pada orang yang meninggal itu, ibu sudah siap dipanggil Tuhan? Siap.
anak-anaknya tidak bersaksi, ibunya sudah siap, tetapi ternyata tidak dipanggil-panggil, ya toh? Orang sudah siap kok tidak dipanggil-panggil. Itu kayak nunggu bis tapi orang teko-teko, suwi banget, ya, lama banget. Orang nunggu bis lah teko-teko ya, suwi-suwi akhirnya balik rumah, ya kan? Itu kalau bis. Tapi kalau kita dalam kondisi tidak berdaya dan bisa ngapa-ngapain, hidup ini akan menjadi lama banget. Hidup di dalam penderitaan itu jadi lama banget, enggak? Ya, dalam kesulitan itu jadi lama banget. Hidupku sangat sulit, sangat menderita. Kapan aku bisa terbebas dari penderitaan? Itu suatu peristiwa yang bukan mudah untuk dilalui. Ya, ada tantangan, ada godaan, ada pencobaan. Tetapi di dalam firman Tuhan ini tetap dikatakan berjaga-jagalah. Apapun tantangannya, apapun godaannya, tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Berjaga-jaga untuk kehadiran mempelai, dan kita bisa masuk di dalam kerajaan, bisa masuk ke dalam pesta perjamuan. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Jadi iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus itu lebih penting daripada yang lain. Iman seseorang, percaya kepada Kristus itu sangat penting. Itu bekal kita untuk bisa masuk di dalam kerajaan. Itu tiket utama kita. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Jangan kemudian kita mencoba nanti sajalah. Aku tak percaya saja, nanti ini sudah tua, sudah mau masuk liang kubur, baru semangat ke gereja lagi. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan kita harus tetap kuat, harus ada persediaan. Kalau konteks persediaan ini kita kemudian melihat perkataan yang lain, jangan menyimpan harta di dunia, di mana kengat dan karat itu akan memakannya, tetapi simpanlah harta di surga. Di dunia ini adalah tempatnya kita menyimpan harta di surga. Tempatnya kita mempersiapkan diri untuk hidup di dalam kekekalan. Ya. Inilah fungsi dari berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena kerajaan surga ini yang sudah datang di dalam kehidupan kita harus tetap bisa kita rasakan setelah kita tidak hidup lagi di dalam dunia. Ya. Matius 12 ayat 28 dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus sendiri menegaskan memang kerajaan Allah itu sudah ada. Ya dong? Karena Yesus mengusir setan atas nama Allah, dan setan itu pergi. Jadi Yesus ini menekankan Allah itu juga ada di dalam dunia. Dia berkuasa di dalam dunia. Dan kuasa Allah yang ada di dalam dunia ini adalah manifestasi dari kerajaan Allah, kerajaan surga itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat yang selanjutnya Matius 16, kita buka bersama-sama Matius 16 ayat 19. Sehingga kita mudah mengerti Matius 16 ayat 19 ini berbicara tentang apa. Matius 16 ayat 19. Kita baca bersama-sama. Matius 16 ayat yang 19. 1, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita tadi belajar tentang kerajaan surga, bahwa kerajaan surga itu ada di dunia, ada juga di dalam kekekalan, maka apapun tindakan kita di dalam dunia ini akan berpengaruh nanti di dalam kekekalan.
Sehingga di dalam ayat ini, Matius ini kita bisa mengerti apa yang kau ikat di dalam dunia ini akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dalam dunia ini akan terlepas di surga. Kalau kamu tetap memiliki iman yang teguh di dalam dunia ini, kamu akan mendapatkan surga. Kalau kamu melepaskan imanmu di dalam dunia ini, maka keselamatan itu akan terlepas dari kita. Nah, kok agak berbeda ya? Kok bisa? Ya, padahal kita kadang-kadang berpikir bahwa keselamatan itu sekali itu selamanya. Iya, sekali itu selamanya bagi orang yang percaya, ya kan? Walaupun dia melakukan hal yang salah, asal tidak melepaskan imannya, dia tetap selamat. Tetapi kalau orang melepaskan imannya, maka itu akan terlepas di surga juga. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, berjaga-jagalah supaya kita tetap teguh, tetap kuat. Berjaga-jagalah supaya iman kita tetap luar biasa, tetap setia sampai kita berhadapan muka dengan Tuhan, sampai kita kembali kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, hal itulah yang harus kita yakini. Ayat yang selanjutnya mari kita baca bersama-sama dari kitab Matius tadi. Matius pasal yang 25 ayat yang ke-12 dan ke-13. Matius 25 ayat yang 12-13. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu Saudara, tetaplah berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Karena kehidupan kita di dalam dunia itu menentukan apakah kita nanti akan bersama-sama dengan Dia, dengan Allah di dalam kekekalan. Hiduplah dengan bijaksana, persiapkanlah diri menuju kekekalan, supaya ketika kita ada di dalam dunia, kita ada di dalam kerajaannya, dan sampai saatnya kekekalan nanti kita tetap ada di dalam kerajaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan ini akan menguatkan Bapak Ibu Saudara, menjadikan kita mengerti bahwa iman kita tidak boleh kita lepaskan sedikit pun dari kita. Mari kita akan merespon firman Tuhan ini. Kita menaikkan pujian respon kita. Ku hidup bagimu. Saya ajak Bapak Ibu Saudara